Apakah perusahaan ini dapat dipercaya? Menurut Bapak Ibu, seperti apa perusahaan yang dapat dipercaya? Balikin ke Apakah, sini. apakah cukup hanya izin lengkap dan legalitas kantor? Tentunya tidak cukup Bapak Ibu. Apakah sudah harus lebih dari 5 tahun? Tentunya ini juga salah satu prioritas. Perusahaan harus sudah terbukti. Bukan perusahaan baru. Banyak orang tertipu di network marketing. Mereka lebih memilih perusahaan yang baru mulai, Bapak Ibu. Pada semua perusahaan baru itu perusahaan yang belum jelas teruji. Ya. Apakah perusahaan yang diakui oleh lembaga negara? Yes, harus diakui oleh lembaga negara, Bapak Ibu. Apakah perusahaan yang sudah dipercaya dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar? Yes, tentu ini juga menjadi pedoman. Karena perusahaan besar pasti tidak sembarangan mau bekerja sama dengan perusahaan yang tidak jelas. Mari kita lihat seperti apa perusahaan Quantum Metal. Kalau tadi kita udah jelaskan bahwa perusahaan ini didukung oleh Permin, nah mari kita lihat step by step buktinya Bapak Ibu. Nah, perusahaan kita adalah eksklusif distributor dari Permin Australia. Tadi kita udah jelaskan siapa ini Permin Australia. Banyak orang Indonesia nggak paham siapa ini perusahaan ini. Ini adalah perusahaan emas milik negara. Negaranya adalah Australia. Kalau di Indonesia kita kenal Antam. Nah, Bapak Ibu saya yakin kenal Antam. Antam juga perusahaan emas milik negara, yaitu negara Indonesia. Indonesia adalah penambang emas nomor 9 di Indonesia, sementara Permin negara Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Jadi bergantian dengan Rusia. Dan selain sebagai distributor resmi dari Permin, ya, ini perusahaan besar, perusahaan negara, bank-bank di Malaysia, khususnya bank syariah yang ada jual beli emas, itu beli emasnya sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Bank aja beli emas sama Quantum Metal, yaitu Bank Muamalat, Afin Bank, Allianz Bank, ada RJ Bank, dan lain-lain. Pertanyaan saya, kalau bank beli emas dengan Quantum Metal, sudah berjalan transaksi ini lebih dari 5 tahun. Apakah Quantum Metal perusahaan yang jelas? Apakah perusahaan bank ini mau bekerja sama dengan perusahaan yang nggak jelas? Nah, ini boleh direspon. Apakah bank belanja dengan Quantum Metal, beli emas? Kira-kira bank mau nggak perusahaan nggak jelas belanja? Nggak mau, Pak. Ini perusahaan jelas. Kita supplier alat tulis saja, Bapak Ibu. Itu perusahaan kita harus jelas, Bapak Ibu. Apalagi beli emas secara konsisten dan emasnya untuk diperdagangkan lagi ke masyarakat. Ya, jadi kalau bank aja udah beli emas sama Quantum Metal, itu pertanda perusahaan bisa dipercaya, Bapak Ibu. Dan semua transaksi kita dicatat di bursa. Di Malaysia dicatat di bursa yang bernama Bursa Suk Al Sila. Semua transaksi ini dicatat, diawasi oleh lembaga negara dan diaudit. Kemudian Arano Tekun. Ini adalah nama dari Pegadaian Malaysia, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, perusahaan kita Pegadaian adalah milik BUMN, milik negara. Arano Tekun juga perusahaan Pegadaian Malaysia juga milik negara. BUMN-nya Malaysia. Ini juga bekerja sama dengan Quantum Metal, beli emasnya sama Quantum Metal. Jadi perusahaan negara pun beli emas sama Quantum Metal, Bapak Ibu. Karena Malaysia itu tidak ada perusahaan penambang emas di Malaysia. Jadi mereka beli emas itu impor. Nah, karena Quantum Metal ini adalah distributor resmi, eksklusif, tunggal di Malaysia, negara pun harus beli sama Quantum Metal. Nggak bisa langsung bypass ke Permin, nggak bisa. Harus lewat Quantum Metal. Itu kerjasamanya. Negara pun lewat Arano Tekun beli emas sama Quantum Metal, negara Malaysia. Dan dia juga bekerja sama mendistribusikan emas. Jadi pertanyaan seperti tadi, kalau ada yang butuh tarik emas fisiknya, Bapak Ibu di Malaysia kita bisa pergi ke seluruh kantor cabang Arano Tekun Malaysia untuk ambil emas itu. Bapak Ibu tinggal klik di website kita untuk tarik di kantor cabang yang mana. Oke, nah nanti saya akan jawab, kemudian tempat simpanan emasnya ada di Brink dan kita sudah masuk di OTC list Nasdaq. Oke, nanti kita berikan bukti semuanya dari hal ini. Apakah ada bukti bank? Nah, saya jelaskan dulu dan saya akan tunjukkan buktinya hari ini. Isra Consulting ini adalah lembaga yang mengawas. Ini adalah lembaga dari negara, yaitu sub daripada Bank Sentralnya Malaysia. Jadi kalau Bank Sentral Indonesia kan BI ya, Bank Indonesia. Nah ini Bank Negara Indonesia. Dia punya bagian untuk audit dan
syariah. Isra Consulting mengeluarkan sertifikat syariah dan ada liputan TV wawancaranya terhadap Quantum Metal ini patuh syariah. 100% ada emasnya. Karena kalau tidak ada emasnya tidak bisa keluar sertifikat syariah. Dan bukan cuma Isra Consulting saja. Lembaga syariah dunia internasional yang berpusat di Bahrain Timur Tengah, AAOIFI. Ini kita boleh bilang induknya syariah dunia, ya, berpusat di Timur Tengah internasional. Juga mengeluarkan sertifikat patuh syariah. Termasuk lembaga syariah di Amerika namanya Rakaba juga mengeluarkan sertifikat. Dan DPIM Malaysia ini juga bekerja sama Quantum Metal. ACO Gold juga bekerja sama dengan Quantum Metal. ACO Gold ini adalah koperasi terbesar di ASEAN yang dikelola oleh kerajaan Malaysia. Ada 60 juta anggota koperasi Bapak Ibu. Tapi dikelola oleh kerajaan. Bank terbesar di dunia yaitu ICBC Bank juga bekerja sama dengan Quantum Metal. Semua akan kita buktikan hari ini Bapak Ibu. Malakat Mall. Mall di Malaysia yang menerima pembayaran dalam bentuk GSA kita. Jadi kita nggak bayar pakai ringgit, belanja nggak pakai dolar, nggak pakai rupiah, kita langsung bayar pakai emas yang ada. Mau beli handphone, mau beli perabot, mau beli baju, semua boleh bayar pakai emas tanpa batas. Oke, diterima. Oke. Nah, ini latar belakang perusahaan kita. Kita sudah 10 tahun berdiri sejak tahun 2012 di Malaysia dengan nama Quantum Metal Sdn Bhd. Ini nomornya, beralamat di Pulau Pinang. Kantornya Bapak Ibu bisa didatangi. Ini kantor di Indonesia, alamat lengkap Plaza Indonesia Tower, level 29, lantai 29. Ya, Bapak Ibu bisa langsung ke Plaza Office Tower. Ini adalah kantor termahal di Indonesia Bapak Ibu ya, Plaza pusat Plaza Office ini. Ya. Ini website kita. Nah, ini adalah founder dan manajemen Datuk Lim, berpengalaman dalam dunia perdagangan emas 20 tahun dan dipercaya oleh Permin sudah 10 tahun lebih. Tuan Haji Kamari adalah direktur yang menjalankan perusahaan ini. Ini adalah mantan pejabat Bank Sentralnya Malaysia atau Bank Negara Malaysia. Dia adalah pejabat di Bank Negara Malaysia, sudah pensiun sekarang menjadi Director of QM. Artinya orang-orang yang tahu aturan dan punya latar belakang baik Bapak Ibu. Bukan latar belakang pembuat money game, bukan latar belakang BO. Nah, Aida Lim Abdullah itu juga Direktur Strategi Development. Ini adalah mantan daripada SC Malaysia. SC itu adalah OJK kalau di Indonesia. Jadi dia mantan pejabat OJK Malaysia Bapak Ibu. Jadi ketiga orang ini adalah latar belakang orang yang jelas Bapak Ibu. Tidak mungkin merusak namanya untuk membuat perusahaan yang nggak jelas. Oke, ini kantor kita, ini kantor yang di Penang, ini kantor yang di Kuala Lumpur. Bapak Ibu bisa datangi, ini kantor di Plaza Indonesia, ini kantor yang di Borneo. Oke, nah sekarang kita lanjut pada pertanyaan. Tadi saya lihat ada pertanyaan, apa buktinya kalau bank beli emas di Quantum Metal? Ini adalah pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu. Nah, dan saya juga dulu mempertanyakan hal ini sebelum saya mengikuti ini. Mari kita cek buktinya langsung ke Google Bapak Ibu. Siapa supplier? Gold supplier. Kita ambil Bank Muamalat Gold supplier dulu. Kita cek dulu. Benar nggak nih Bank Muamalat beli emas sama Quantum Metal? Atau cuma ngaku-ngaku dan tipu-tipu? Nah, ini harus boleh kita pertanyakan dalam hal ini Bapak Ibu. Langsung Google kasih kita informasi, kita dikasih langsung websitenya Bank Muamalat. Nah, kita boleh klik di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh online langsung juga di sana cek ya. Nah, ini bankmuamalat.com. Kita masih dalam websitenya Bank Muamalat. Di sini logo Bank Muamalat pada saat kita mau beli emas di Bank Muamalat atau sebaiknya Bapak Ibu langsung pergi ke Bank Muamalat, pasti Anda disodorkan dokumen ini untuk Anda tanda tangan. Dan di sini akan tercantum semua data lengkap termasuk siapa gold suppliernya. Bapak Ibu bisa baca ini, gold suppliernya adalah Quantum Metal Sdn Bhd. Apakah cukup bukti ini kalau dokumen ini dinyatakan langsung oleh Bank Muamalat? Bukan kita yang mengaku, tapi Bank Muamalat yang menuliskan bahwa gold suppliernya adalah Quantum Metal. Yang bertanya tadi, ini bisa membuktikan? Oke, mungkin kita jangan puas dengan satu bank aja. Jangan-jangan ini websitenya salah kali. Ya, kita cari lagi. Ya, Alien Bank. Siapa sih gold suppliernya? Pak Ibu boleh ketik langsung di Google, maka muncul juga surat. Nah, ini surat
keterangan. Apa benar ada di sini dicantumkan kuantum metal? Mari kita perbesar. Poin nomor 8. Ya. Bahasa dokumentasi di websitenya alianbank Bapak Ibu .com. Kuantum metal sini Berhad. Ya. Sebagai gold supplier. Oke, sudah 2 bank. Mungkin saya boleh carikan lagi 1 bank lagi biar Bapak Ibu bisa lebih yakin. Nah, mungkin Afinbank. Di sini Afinbank. Kita cari dulu. Nah, di sini Afinbank menulis. Nah, ini langsung di halaman websitenya. Dia tulis ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini tertulis Afinbank. Quantum Metal Sinaba is an authorized gold distributor, Bapak Ibu. Ya. Sudah 3 website, 3 bank. Ini adalah semua bank syariah yang memang jual beli emas, Bapak Ibu, di Malaysia. Nah, mereka menuliskan bahwa memang mereka punya supplier adalah Quantum Metal. Oke, setelah kita cek di bank, mungkin kita ingin tahu lagi yang lain. Ah, benarkah ICBC Bank itu bank terbesar di dunia? Bapak Ibu Google sendiri ya. Siapa bank terbesar di dunia? Oke, mana dia? Bank terbesar di dunia. Di sini ada Industrial and Commercial ya. 10 bank terbesar di dunia. Nah, ada di Indonesia, ada dari Indonesia katanya kan. Nah, ini ICBC Bank Bapak Ibu. Perbankan 10 hal. Nanti Bapak Ibu bisa cari sini bahwa yang terbesar nomor 1 di dunia itu adalah ICBC Bank. Nah, ini Industrial and Commercial Bank of China. Ya, ICBC. Nah, apa hubungannya dengan kuantum metal? Bapak Ibu cari dokumennya di YouTube ya. Semua yang kita poin di PowerPoint semuanya ada buktinya Bapak Ibu. ICBC Bank dan kuantum metal. Ini ada dokumentasi kerjasamanya Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu bisa cek ini ada banyak dokumentasi ya. Ini langsung Bapak Ibu dokumen. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite ICBC Deputy CEO Mr. Liu Fen on stage to give a few words. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini ya acaranya Quantum Metal ICBC ya. Ini live, Bapak Ibu bisa dengar dan tonton sendiri dokumentasinya dan pidatonya. Benar nggak ini ada kerjasama atau tidak? Thank you, Bapak Ibu Chairman bisa nilai sendiri. of Quantum Metal, Kemudian kita lihat Encik apa benar Haji Kamari, Isra Consulting. and the founder and the ketik lagi. executive chairman of Isra Quantum Metal, Consulting, Dato Ling Kong Sum. Quantum Metal. Distinguished guests, Benar ladies, nggak? Ini kita bukan sekedar pernyataan, semua ada dokumentasinya. Ada ini liputan televisi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa tonton sendiri liputan televisi, tinggal cari di YouTube ya. Dan nanti Jadi Bapak di Ibu sini, bisa dapatkan Datuk Mat, penjelasan lengkap di sini. boleh saya katakan ya, Ya. pelaburan emas patut Ini infonya pendek, tapi ada yang info lengkap yang 30 menit. Bapak Ibu tinggal Google aja, coba saya carikan. Bapak Ibu bisa lihat ICBC Bank. Nah, ini ada yang 14 menit. Nah, ini Bapak Ibu boleh tonton ya. Ini pernyataan patuh syariah. Membuktikan 100% memang ada emasnya Bapak Ibu. Sebentar nih ada iklan ya. Dibuat daripada bahan mentah berkualiti tinggi dan mesra alam. Bilo jenang. saya nak bertanya lah, Ini. wujud ke Bapak Ibu syarikat bisa- pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah? Bisa dengarkan sendiri. Baik, jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat bahkan bank Ya. yang reputable banks yang Jadi ini yang ngomong bukan saya tapi langsung pejabat yang berwenang Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi ACO Gold. Bapak Ibu buka websitenya ACO Gold Bapak Ibu. Nah, ya, langsung depannya muncul Quantum Metal punya produk. Ya, semua produk ACO Gold yang dipasarkan oleh koperasi ini semuanya produk dari Quantum Metal Bapak Ibu. Ini adalah lembaga daripada koperasi tapi yang dikelola oleh kerajaan Malaysia. Nah, negara yang mengelola Bapak Ibu. Ya, ini ada pernyataan auditnya Bapak Ibu ya dari penasihat keuangan ya. Ini juga audit.
Kemudian apalagi DPIM, Bapak Ibu cari, benarkah DPIM Kadin itu bekerja sama sama Quantum Metal? Kita ketik DPIM Quantum Metal. Semua dokumentasi jelas ada. Nah, ini Bapak Ibu siaran televisi ya. Challenges TV3. brought by the COVID-19 Ya. pandemic have highlighted the TV3 Malaysia, importance ini of TV mahal Bapak savings, Ibu, bukan TV recognizing kampung. the need to help the people deal with Langsung the logo impact Quantum Metal brought ada by di the sini health nih. crisis. Nah, The Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth. With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of President Muhammad Sahamuddin said Quantum Metal platform added with the digitals respectively. Memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi. Oke, apalagi? Oh, mungkin kita tanya Nasdaq. Quantum Metal Nasdaq kita coba. Ada nggak nih memang atau ngaku-ngaku aja udah di OTC list Nasdaq. Bapak Ibu langsung masuk. Ya, ini websitenya Nasdaq Bapak Ibu. Ini tentang Quantum Metal Exchange ya. Nah, ini bukti bahwa Quantum Metal itu sudah OTC list di Nasdaq. Ya. Nah, di dalam websitenya Nasdaq. Artinya perusahaan sedang proses go public Bapak Ibu, jual saham Bapak Ibu. Ya, sudah perusahaan yang jelas sekali ya. Nggak ada perusahaan di Nasdaq ini yang perusahaan money game yang bodong itu nggak ada Bapak Ibu. Ya, jadi semua sudah kita buktikan. Apalagi yang mau dibuktikan silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ya. Apakah mungkin saya tunjukkan lagi. Benar nggak ini distributor Permin? Nah, kita buka websitenya Permin Bapak Ibu. Bapak Ibu buka websitenya Permin, Bapak cari di sini distributor. Oke, apa benar ini perusahaan ini? Find distributor di sini. Ya, Permin ini perusahaan besar Bapak Ibu. Ya, bullion distributor artinya bullion itu emas batangan ya. Kita klik Asia. Nah, apakah muncul? Nah, kita lihat. Sekarang ini di Asia itu hanya ada 5 negara, Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan South Korea. Indonesia belum ada, dan Malaysia ini Quantum Metal Sinar Berhad. Ini perusahaan kita Bapak Ibu. Tercatat resmi di websitenya Permin. Nah, bukan ngaku-ngaku dari Quantum Metal aja. Tapi memang di website Permin itu tertulis dan website kita Quantum Metal pun dimasukkan di websitenya Permin. Kita tinggal klik benar nggak ini website tempat kita daftar. Bapak Ibu tinggal cek sama nggak, bisa nggak Bapak Ibu login. Sama seperti tadi saya tinggal login ya. Nah, saya perkecil sedikit. Nah ini saya tinggal login. Nah ini yang tadi ya. Nah ini. Maka memang benar kita terdaftar resmi di Permin Australia Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab tentang latar belakang perusahaan dan terjawab tentang bukti bahwa bank memang beli emas dan bukan cuma bank aja yang beli emas ya, kita sudah jawab ya kan. Mungkin ada pertanyaan yang lain silakan. Pak, tadi yang untuk Indonesia Mas, yang untuk itu Bapepti masih diproses Pak ya? Ya, kita sekarang sedang proses di ICDX. Karena untuk masuk ke Bapepti itu langkahnya banyak. Jadi saya share lagi tentang Indonesia dan tentang perizinan Bapepti. Kita langsung tanya ke Bapepti. Perizinan Bapepti tentang izin emas digital. Nah, bukan berarti emas digital ya. Ini emas fisik teknologi digital. Kita lihat dulu aturannya. Atau kita lihat dulu yang sudah dapat izin Bapak Ibu. Sebentar. Di Indonesia saat ini baru hanya 5 perusahaan saja yang sudah keluar nomor Bapepti-nya. Ya. Karena proses ini butuh waktu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Perizinan Bapepti ini diberlakukan sejak tahun 2019. Tapi hanya 5 baru yang berhasil dapat. Karena memang prosesnya panjang Bapak Ibu. Prosesnya yang pertama kita harus terdaftar PT kita dulu. Kemudian kita harus masuk dalam bursa ICDX. Nah, bursa ICDX ini yang prosesnya panjang Bapak Ibu. Bursa ICDX ini kita harus audit dulu keuangan perusahaan. Nah, ini kita udah lolos poin ini. Keuangan perusahaan sudah diaudit. Kemudian websitenya juga diaudit. Apakah website ini istilahnya
aman, mudah dihacker atau tidak. Nah, kita udah lolos juga keamanannya. Kemudian sekarang dia kemarin dimintain lagi dokumentasi bahwa perusahaan ini anti money laundry dan anti teroris, disuruh buat dokumennya, itu pun udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menunggu serah terima jaminan. Karena di sini perusahaan harus letakkan jaminan dan setoran modal awal, yaitu 10 kg emas yang diletakkan di depan dan setoran modal awal 100 miliar. Nah, di mana kita lihat aturannya itu di sini di website Bapeti, Bapak Ibu bisa download ini aturannya. Supaya izinnya bisa keluar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh baca sendiri. Nanti saya hanya bagikan poin-poin ringkasan aja ya. Nah, ini latar belakangnya. Karena banyak orang yang nanya, ini pakai OJK nggak? Nah, kita tanya. Ini dari Bapeti dalam rangka melindungi masyarakat dari kegiatan investasi dari pelaku usaha yang diduga melakukan kegiatan perdagangan emas digital tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian. Maka berdasarkan rapat koordinasi inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Januari 2019. Jadi awal tahun 2019. Inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi emas fisik. Emas fisik ya, komoditi fisik emas. Nah, belakangnya ada digital. Digital ini teknologinya. Bukan emasnya yang digital, emasnya harusnya fisik emas, tapi dengan teknologi digital. Diserahkan pengawasannya kepada Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Bapepti ini adalah di bawah Kementerian Perdagangan ya Bapak Ibu. Nah, jadi OJK ini menyerahkan pengawasan ini kepada Bapepti. Nah, itu clear dulu. Kenapa tidak OJK? Nah, karena OJK sudah serahkan kepada Bapepti. Detailnya nanti Bapak Ibu boleh baca. Kemudian dari Bapepti itu dan dari rapat bersama ada penjelasan. Apa aturannya supaya bisa melakukan perdagangan ini? Nah, inilah disebut ada dasar hukum undang-undangnya segala macam ya kebijakannya. Pak Ibu nanti boleh baca, saya hanya mau cari poin yang perlu kita ketahui supaya kita mudah paham. Ini mekanisme untuk berdagang emas ya, harus matching di bursa berjangka ya, artinya semua transaksi Anda harus dicatat ya di bursa berjangka ini. Dalam hal ini ICDX ya. Oke, kemudian ini mekanisme, nah, ini gambarnya ini. Saya hanya ini matching ya, matching di bursa berjangka. Oke, mana dia? Ini jaminan 20.000 gram ya, 20 kilo. Ya, tapi yang kita ini masuk ke dalam yang 10 kilo Bapak Ibu. Sebentar, mana dia? Nah ini, kita pasar fisik emas digital ya. Kita adalah pasar fisik emas digital. Oke. Nah ini jaminan yang kita harus tempatkan, perusahaan kita harus tempatkan. Pedagang fisik emas digital wajib menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan 10.000 gram atau 10 kilo. Di mana 75%-nya berupa emas fisik, 25%-nya setara kas. Artinya maksudnya setara kas, apabila 10 kilo ini sudah terjual 25%-nya atau 2,5 kilo, maka wajib ditambah menjadi 10 kilo balik. Nah itu setara kas itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ada jaminan Bapak Ibu yang harus diletakkan. Jadi fisiknya harus ada dulu baru perdagangan ini berjalan Bapak Ibu. Nah di Malaysia kita udah letakkan fisiknya tuh di Brink Singapura sebelum sistem ini berjalan. Dan itu diawasi oleh lembaga audit, tercatat di bursa dan diawasi oleh lembaga audit. Kemudian di sini masalah uang ya, uang. Nah ini, modal awal, persyaratan mendapat izin usaha Bapepti terkait perdagangan emas digital. Harus modal awal sebesar 100 miliar Bapak Ibu. Jadi perusahaan yang bisa bikin sistem ini bukan perusahaan abal-abal ya. Modal awalnya aja harus setor 100 miliar Bapak Ibu di Indonesia. Nah, di Malaysia juga tentunya dia setor modal awal juga sangat besar Bapak Ibu sebagai jaminan. Karena peraturan Indonesia dan Malaysia kurang lebih sama. Oke. Nah, jadi adanya modal awal yang disetor. Bapak Ibu tinggal lihat siaran pers sekarang. Bapepti tentang emas digital. Jadi Bapepti ini mengeluarkan siaran pers Bapak Ibu tentang transaksi ini. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini. Pada tanggal 17 Januari 2021. Keluar siaran pers Badan Pengawas Perdagangan Bapepti memulai era baru perdagangan fisik emas digital. Jadi sekali lagi, perdagangan fisik emas. Nah, digital ini adalah teknologinya aja untuk memudahkan transaksi. Ya.
Kini investasi emas tidak terbatas hanya kepemilikan fisik, tapi juga bertransaksi secara online, daring, melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjamin. Nah, ini Bapak Ibu harus paham dulu. Jadi walaupun kita nggak ambil, emas kita tuh ada, kita titip di lembaga penjamin yang pegang. Dan Kemendak menjamin. Nah, ini sekaligus ya, yang menjamin itu bukan KM, bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Kemendak, artinya ini negara, kementerian, menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Yang menjamin siapa? Adalah Kemendak. Kenapa Kemendak berani menjamin? Karena dia pegang jaminannya dan dia mengawasi dana yang 100 miliar tadi Bapak Ibu. Dan dia yang mengontrol, mengawasi 10 kg emas yang diletakkan sebagai jaminan tadi. Bapak Ibu bisa baca lengkapnya ya seperti apa. Oke. Mudah-mudahan itu terjawab. Dan kita saat ini sedang proses bursa berjangka, tinggal serah terima modal awal 10 kilo dan 100 miliar tadi. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini sudah diserah terima ya. Kemudian begitu sudah serah terima, maka ICDX akan mengirimkan rekomendasi kepada Bapepti untuk bisa dikeluarkan izin Bapepti atas nama Quantum Metal, PT Quantum Metal Indonesia. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi di Quantum Metal kita baru berdiri 1 tahun, sedang proses perizinannya ke Bapepti. Dari awal perizinan udah lengkap, tinggal proses melengkapi. Tapi di perusahaan pusat kita udah 10 tahun Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bapak tentang pertanyaan tentang perizinan. Iya Pak, makasih Pak. Ya, terus kalau kita bergabung, terus mengajak teman, apakah ada keuntungan dalam mengajak teman Pak? Ada Pak, tapi kita tidak share di hari Rabu karena ini khusus perkenalan BOP. Bapak untuk mengetahui sistem ini, Bapak hubungi orang yang menginformasikan ini kepada Bapak. Bapak register dulu sekarang, register free. Dan syaratnya nanti kita sudah harus beli minimal 1 produk GAE 10 Bapak. Baru nanti, karena tidak semua orang, ini bukan multi level, tidak semua orang di sini bisa diangkat menjadi marketing. Ya, untuk mendapatkan marketing Bapak harus minimal beli 1 unit GAE 10, nanti Bapak boleh jual setelah untung kapan saja, dan Bapak boleh mengajukan diri untuk menjadi marketing. Jawabannya ada, kalau Bapak udah dilantik jadi marketing. Nanti ada sertifikat, ada edukasi, ada training. Jadi setiap marketing itu wajib mengikuti training.